Helikopter itu turun perlahan, melayang di atas pulau. Di bawahnya, sesuatu yang luar biasa terbentang luas. Sebuah danau, tapi bukan sembarang danau. Danau ini bagaikan kanvas merah muda yang mencolok, percikan warna di tengah lautan hijau. Danau Hillier, sebuah teka-teki yang menakjubkan. Terletak di antara hutan eukaliptus yang lebat di pulau tengah, Danau Hillier seolah mengajukan pertanyaan kepada langit dengan warnanya yang cerah. Sambil membetulkan ranselnya, matanya berbinar-binar penuh semangat. Inilah hasrat hidup saya menjelajahi keajaiban tersembunyi dari Extremophile, organisme yang hidup di tempat-tempat paling tak terduga. Hari ini Danau Hillier adalah laboratorium saya. Anariksi, ait sa betoling temedik mutsain pasindet menantul, hega. Doi pekapi na dunakjibdan adventure sungguh unik, hampir spiritual. Dengan jiwa petualang, keahliannya terletak pada membaca bumi, memahami bisikan dan erangannya. Danau Hillier, dengan konteks geologisnya yang unik, menghadirkan teka-teki yang ingin saya pecahkan. Tim tersebut mendirikan base camp mereka, sebuah gugusan tenda di tepi hutan. Udara dipenuhi aroma eukaliptus yang menyegarkan, memberikan suasana yang tenang dan damai di tengah alam liar. Suara ombak laut yang pecah di pantai menjadi latar belakang yang konstan dan ritmis, seolah-olah alam sedang bernyanyi untuk mereka. Para ilmuwan memulai pekerjaan mereka dengan semangat dan antusiasme yang tinggi, siap untuk mengungkap misteri yang tersembunyi di alam. Sarah mengumpulkan sampel air, gerakannya tepat dan efisien. Setiap tetes air yang dikumpulkan adalah kunci untuk memahami ekosistem yang kompleks ini. James mendokumentasikan setiap gerakan mereka. Lensanya menangkap intensitas fokus mereka dan keindahan lingkungan sekitar yang menakjubkan. Setiap foto adalah cerita yang menunggu untuk diceritakan. Lia, berbekal peralatan geologisnya, mulai memeriksa formasi tanah dan batuan di sekitar danau. Dan menarik. Teori awal berkisar pada salinitas tinggi dan alga tertentu, Dunaliella salina, yang diketahui menghasilkan karotenoid. Alga ini mungkin memegang kunci untuk memahami fenomena yang mereka amati. Atau mungkin, kombinasi dari beberapa faktor, keseimbangan yang rumit antara kehidupan dan lingkungan yang menghasilkan fenomena menakjubkan ini. Setiap elemen berperan penting dalam menjaga harmoni alam. Hari berganti minggu. Tim bekerja telah menganalisis sampel, membandingkan data, dan memperdebatkan teori. Mereka berusaha keras untuk mengungkap rahasia yang tersembunyi di balik fenomena alam yang luar biasa ini, berharap setiap penemuan membawa mereka lebih dekat ke jawaban. Hasil laboratorium ternyata menarik dan membingungkan. Para ilmuwan menghabiskan berjam-jam mencoba memahami data yang tidak sesuai dengan hipotesis awal mereka. Meskipun salinitas tinggi berperan, itu bukanlah satu-satunya alasan warna danau tersebut. Ada faktor lain yang belum teridentifikasi yang memberikan warna unik pada air danau. Keberadaan Dunaliella salina dikonfirmasi, tetapi konsentrasinya tidak cukup tinggi untuk menyebabkan warna merah muda yang intens. Ini menimbulkan tersebut. Kami menemukan bakteri unik yang belum pernah didokumentasikan sebelumnya, tumbuh subur di lingkungan hypersalin danau. Penemuan ini membuka bab baru dalam penelitian mikrobiologi. Extremophile ini, dengan proses metabolismenya yang tidak biasa, tampaknya menghasilkan pigmen yang jauh lebih kuat daripada karotenoid yang dikenal. Pigmen ini mungkin menjadi kunci untuk memahami warna danau. Ini adalah penemuan inovatif yang berpotensi mengubah dunia mikrobiologi. Para peneliti merayakan terobosan ini, menyadari dampak besar yang mungkin terjadi. Namun di samping terobosan ilmiah ini, rasa tidak nyaman mulai menyelimuti tim. Ada kekhawatiran tentang implikasi dari penemuan ini. Cuaca yang biasanya dapat diprediksi pada saat ini tahun berubah menjadi tidak menentu. Perubahan cuaca yang tiba-tiba menambah ketegangan di antara para ilmuwan. Hembusan angin tiba-tiba menerpa danau mengganggu permukaannya yang tenang. Fenomena ini menambah lapisan misteri yang harus dipecahkan oleh tim. Angin membawa selisih wilderness. Bisikan yang seperti perudaan tu sengkri, bisik funo, pendengar peringatan dan kesedih. Awalnya, kami mengabaikannya sebagai kelelahan, angin konstan yang mempermainkan pikiran kami. Tetapi seiring berjalannya waktu, bisikan itu semakin kuat, lebih memaksa. Mereka sepertinya meresap ke dalam mimpi kami, firasat yang meresahkan, yang membuat kami ketakutan.
James, meski help sips virtuous beruncid atmosfer. Ceria tambak berbeda. View, dajem tendap soya shanguber bulk sit imbrindrinding. Position waim either solvois parbefan sushi. Cuaca itu menjadi buruk. Badai mengamuk di sekitar pulau, menjebak tim di tenda mereka. Ombak menghantam pantai dengan kerasnya yang mengguncang mereka, inti mereka. Danau itu sendiri tampaknya bereaksi terhadap kehadiran kami. Rona merah mudanya semakin pekat menjadi merah tua yang menakutkan. Permukaan yang dulunya tenang berputar dan menggelegak, seolah-olah sesuatu yang besar dan tak terlihat bergerak di bawah kedalamannya. Ketakutan nyata dan nyata mencengkram tim. Mereka berada di kekuasaan di luar pemahaman mereka, kekuatan yang tampaknya membenci gangguan mereka. Instrumen Lia rusak, pembacaannya tidak menentu dan tidak dapat diandalkan. Bumi itu sendiri tampaknya kacau balau, menggemakan amukan badai. Suatu malam yang sangat menakutkan, di tengah gemuruh guntur dan kilat yang menyilaukan, mereka melihat mereka. Siluet muncul dari kabut yang mengepul dari danau. Sosok tinggi dan kurus dengan anggota badan yang panjang dan mata yang bersinar dengan cahaya yang menakutkan. Legenda orang aborigin yang diturunkan dari generasi ke generasi berbicara tentang makhluk-makhluk ini. Penjaga danau, pelindung rahasianya. Mereka adalah roh, bukan baik atau jahat, tetapi kuno dan kuat. The Friday bersis pedestal by prekamjunso yang counterpolaritulil. Tantu boasteng linkge. Parafos ortage to Dalspiria. It's me all tank this vingbus. Badai mengamuk selama berhari-hari. Tim terdampar, peralatan mereka rusak, persediaan mereka menipis. Danau yang dulunya merupakan sumber keajaiban, kini terasa seperti ancaman, menawan mereka. Ketakutan berubah menjadi keputusasaan. Mereka terjebak bukan hanya oleh badai, tetapi oleh kekuatan tak terlihat yang mengelilingi mereka. Para penjaga yang selalu hadir, mengawasi setiap gerakan mereka. Objektivitas ilmiah kami yang biasa terguncang. Saya mendapati diri saya tertarik pada legenda dan cerita orang aborigin. Kami telah gagal melihat kesuciannya, perannya dalam jaring kehidupan yang rumit, yang melampaui pemahaman kami. Tiba-tiba seperti saat dimulai, badai mereda, angin mereda, awan berpisah, memperlihatkan langit yang bersih. Danau itu meskipun masih berwarna merah muda yang meresahkan tenang, permukaannya seperti cermin yang memantulkan langit biru jernih. Para penjaga telah pergi, lenyap seperti isapan jempol dari mimpi buruk. Rasa lega, rapuh dan tentatif menyelimuti tim. Mereka telah selamat dari murka danau, amukan roh. Tapi cobaan mereka telah mengubah mereka. Mereka muncul dari cobaan mereka terguncang, rendah hati, dan selamanya ditandai oleh pertemuan mereka dengan yang tidak diketahui. Saat mereka terbang dari pulau itu, hamparan merah muda Danau Hillier menyusut di bawah mereka. Mereka tidak dapat menghilangkan perasaan bahwa mereka meninggalkan sebagian dari diri mereka sendiri. Kembali di dunia laboratorium dan makalah penelitian yang familiar, pengalaman di pulau itu terus menghantui mereka. Data yang telah mereka kumpulkan memberikan beberapa jawaban. Bakteri unik, yang sekarang secara resmi diklasifikasikan dan dinamai Dr. Sarah Johnson, memang bertanggung jawab atas rona merah muda danau yang intens. Tetapi beberapa pertanyaan tetap tidak terjawab. Kejadian aneh, bisikan menakutkan, penjaga yang menakutkan, mereka menentang penjelasan ilmiah. Foto-foto saya, yang dulunya dianggap sebagai tipuan cahaya, memiliki arti baru. Pusaran yang berputar-putar, sosok yang sekilas mereka mengisyaratkan dunia di luar pemahaman kita. Pengalaman itu telah meninggalkan bekas yang tak terhapuskan di jiwa kita. Misteri Danau Hillier tetap ada, memikat hati dan pikiran banyak orang. Tapi itu bukan lagi teka-teki ilmiah yang harus dipecahkan, melainkan sebuah pelajaran yang harus dipahami. Itu adalah simbol dari keseimbangan yang rumit antara manusia dan alam. Sebuah hubungan yang harus dijaga dengan hati-hati. Sebuah pengingat akan kekuatan kuno yang membentuk dunia kita, dan bagaimana kita adalah bagian dari siklus yang lebih besar. Pengalaman itu menumbuhkan rasa hormat yang mendalam terhadap alam di dalam tim, menginspirasi mereka untuk bertindak. Mereka menjadi pendukung vokal untuk konservasi, berjuang untuk melindungi keindahan alam yang rapuh, untuk menjembatani kesenjangan antara penyelidikan ilmiah dan pemahaman spiritual, menciptakan harmoni antara pengetahuan dan kebijaksanaan.
Mereka memahami bahwa pengetahuan sejati tidak hanya terletak pada mengungkap rahasia alam, tetapi juga dalam menghormati kekuatan dan misterinya. Dan dalam menjaga keseimbangan yang rapuh ini. Danau Hillier, dengan keindahannya yang menakjubkan dan sifatnya yang penuh teka-teki, menjadi simbol transformasi mereka, sebuah cerminan dari perjalanan mereka. Karena pada akhirnya, kelangsungan hidup kita bergantung pada kemampuan kita untuk mendengarkan bisikan angin, untuk menghormati penjaga bumi, dan untuk belajar dari mereka. Dan untuk melangkus fandis with the paying disambansats, ban beskiari senlam untuk kerisam jendera.